Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membuat roti kayu manis gulung. Dasar roti ini adalah roti manis dan nanti kita isi dengan kayu manis. Untuk resepnya, saya tetap menggunakan resep andalan saya yang biasa saya gunakan untuk membuat roti gulung stroberi dan juga roti manis. Di sini nanti akan saya sertakan linknya di pojok kanan atas ya. Untuk pembuatan roti kayu manis gulung ini, saya menggunakan mixer untuk menguleni. Tetapi sebetulnya resep ini sangat mudah dan lentur, sehingga teman-teman menggunakan manual atau menggunakan tangan pun nanti adonannya juga bisa lentur dan kalis elastis. Selain itu, untuk pembuatan roti, teman-teman harus menimbang bahan-bahannya secara tepat. Jadi jangan pakai ilmu kira-kira, karena untuk pembuatan roti ini semua harus pas ya takarannya. Sebelum kita mixer, diaduk dulu bahannya sampai menggumpal seperti ini, supaya nanti ketika kita mixer adonannya tidak terbang kemana-mana ya. Jadi kalau masih dalam bentuk tepung lalu kita mixer, biasanya dia akan naik jadi terbang gitu, sehingga harus kita aduk dulu menggunakan spatula sampai seperti ini, dan ini sudah siap untuk kita mixer atau siap untuk diuleni kalau menggunakan tangan. Lalu kita mixer dari kecepatan yang rendah, sedang, kemudian tinggi, dan ketika semuanya sudah tercampur, sudah seperti ini, kita tambahkan margarinnya. Setelah itu tetap dilanjutkan sampai adonannya kalis elastis. Menurut saya, jika kita menggunakan mixer ini, nanti hasil rotinya akan kalis elastis, kemudian ketika dipanggang hasilnya menjadi empuk sekali, lembut begitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya mixer, sebetulnya kita bisa menggunakan tangan, tetapi nanti jadinya capek ya. Nah, dulu saya membeli stand mixer ini tidak mahal kok, jadi hanya zaman dulu sih harganya sekitar 400-an ya, nggak sampai 500. Kalau sekarang mungkin sekitar 600 ribuan. Tapi dengan menggunakan mixer ini kita tidak capek dan juga hasil rotinya menjadi lebih bagus. Nah, ini setelah didiamkan 45 menit, rotinya menjadi kalis seperti ini dan lentur. Nah, ini akan saya bagi menjadi dua, kemudian nanti saya pipihkan. Satu resep ini nanti akan menghasilkan 16 gulung roti kayu manis. Jadi ini saya bagi dua, kemudian nanti satu adonan akan saya potong menjadi 8, dan satu adonan lagi nanti menjadi 8, sehingga totalnya 16. Jangan lupa sebelum memipihkan kita lumuri dulu ini kayunya ini dengan minyak atau dengan margarin atau dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian kita pipihkan sampai ketebalan kurang lebih setengah senti. Selanjutnya kita oles permukaannya dengan margarin, tidak usah terlalu banyak, saya hanya menggunakan setengah sendok saja. Kemudian kita siapkan loyangnya. Nah, ini saya tutup atau saya alasi dengan kertas roti. Kemudian kita buat campuran isinya. Nah, di sini saya menggunakan 2 sendok makan gula palem ya, atau brown sugar, kemudian ditambahkan dengan 1 sendok teh kayu manis. Menurut saya 1 sendok teh kayu manis ini sudah wangi sekali, dan jika teman-teman suka bisa ditambahkan kayu manisnya. Kemudian kita campur
Selanjutnya ditaburkan di seluruh permukaan adonan tadi, kemudian kita gulung pelan-pelan karena ini adonannya sangat lentur ya. Jadi nanti tipsnya teman-teman bisa melapisi tangan dengan margarin atau dengan tepung supaya adonannya tidak terlalu lengket di tangan. Oh ya teman-teman, nanti di sini disisakan sedikit bagian ujung. Jadi tidak semua ditaburi dengan isiannya ya, supaya nanti di bagian ujung ini memudahkan kita untuk menempelkan satu dengan yang lainnya sehingga tidak mudah lepas ya. Kemudian kunci bagian ujungnya dengan cara dicubit-cubit seperti ini sehingga nanti tidak lepas ya gulungannya. Kita cubit-cubit. Nah, selanjutnya kita siapkan benang yang bersih. Ini bisa juga teman-teman memotong menggunakan pisau, tapi saya kemarin mencoba dan berantakan hasilnya. Jadi saya menggunakan benang. Dipotong seperti ini, kurang lebih ketebalannya diusahakan rata sekitar 4 cm sampai 5 cm. Jadi saya lebih suka memotong menggunakan benang ya, hasilnya lebih rapi. Dan setelah dipotong nanti kita susun di dalam loyangnya, disusun berdekatan. Dan kemudian untuk satu gulungan ini saya bagi menjadi 8. Kemudian dilanjutkan dengan adonan yang satunya lagi tadi yang belum dipipihkan ya, itu juga nanti kita bagi menjadi 8, langsung kita susun di dalam loyang. Untuk takaran isinya sama, jadi setiap gulungan ini atau setiap bagian ini yang sudah dipipihkan, takarannya adalah 2 sendok makan gula palem dan 1 sendok teh kayu manis. Dan nanti hasilnya manisnya sedang, tetapi aroma kayu manisnya kuat ya. Nah, kalau teman-teman suka yang lebih manis, silahkan ditambah dengan gula pasir. Dan hati-hati karena kalau kebanyakan gula pasir nanti akan meleleh itu ya, jadi lengket. Jadi menurut saya ini sudah pas takarannya. Setelah dipotong, kita susun di dalam loyang. Susunya berdekatan seperti ini tidak apa-apa. Lalu kita diamkan selama 45 menit. Nanti akan mengembang naik. Oh ya, jadi saya gunakan di sini loyangnya ukuran 22 x 22 x 5 cm. Nah, setelah 45 menit kita panggang, dan saya memanggangnya pada suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Pembagiannya adalah api bawah selama 10 menit, api atas bawah 5 menit, dan api atas 5 menit. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu gosong, juga tidak terlalu ini ya, putih gitu ya. Jadi ada coklat-coklatnya supaya menarik. Kemudian kita oles dengan margarin panas-panas ya, supaya bagian atasnya ini tetap lembut. Dan kita diamkan sampai agak hangat, baru kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian nanti kalau ini mau dibawa atau mau dijual gitu ya, kita masukkan ke dalam kardus kemasannya. Sebelumnya kardusnya ini sudah saya alasi dengan kertas roti. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk mempermanis penampilannya, kita hias di atasnya dengan coklat putih. Jadi coklatnya sudah dilelehkan, kemudian kita coret-coretkan saja di atasnya.
Selanjutnya kita tunggu sampai coklatnya beku atau kering ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, cantik ya. Walaupun ini toppingnya hanya sederhana, tetapi dilihat itu menarik ya. Oke, kemudian jika teman-teman ingin membawa sebagai hantaran atau ini untuk dijual, di atasnya tadi dialasi dengan kertas roti, kemudian nanti kita tempelkan logonya, dan di keempat sisi kardusnya nanti direkatkan dengan solasi supaya binatang-binatang tidak masuk ya, seperti semut begitu, karena ini tadi ada coklatnya. Oke, dan ini hasil rotinya sangat empuk sekali ya teman-teman ya. Rasanya juga manisnya pas atau sedang ya, dan aroma ini sangat kuat, jadi cocok sekali dinikmati dengan kopi atau teh. Dan demikian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga resepnya disuka, dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih.